Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita pada hari ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hingga detik ini masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita wajib mensyukuri kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Salah satu caranya adalah dengan tetap belajar tanpa henti, terus belajar, sehingga dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu tersebut kita akan diangkat derajatnya oleh Allah, baik di hadapan manusia, juga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, jika berbicara tentang kenikmatan, tentu kenikmatan Allah itu tidak bisa kita hitung. Jikalau kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu kenikmatan yang langsung dapat kita rasakan, atau kenikmatan yang tidak langsung dapat kita rasakan. Salah satu contoh kecil saja, udara yang kita hirup sekarang ini itu merupakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi abdan syakuran, menjadi hamba-hamba yang pandai dan cerdas untuk mensyukuri seluruh nikmat Allah. Nah, anak-anakku, pada kesempatan minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kita belajar fikih tentang kurban. Di bab 3 di sana ada kurban dan akikah. Minggu kemarin kita membahas tentang seputar kurban. Apa itu kurban, kemudian kapan dilaksanakannya, dan seterusnya, Nah, Bapak sedikit mengulas pelajaran yang kemarin, 2 minggu kemarin. Kita membahas tentang kurban, mulai dari pengertian kurban secara bahasa, koroba, yakrubu, kurbanan, yang artinya dekat atau mendekatkan diri, dengan secara istilah kurban itu adalah menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah, dan juga di hari-hari tasyriknya, yakni 11, 12, dan 13 di bulan Zulhijjah. Kemudian kemarin pun dibahas bahwa kurban itu adalah syariat yang sudah lama sekali. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada kita sebagai pengikutnya, kurban ini pun pernah atau telah dilaksanakan oleh anak-anaknya Nabi Adam, oleh anaknya Nabi Adam itu siapa ya? Anak Nabi Adam oleh Qabil dan Habil. Maaf Bapak lupa lagi oleh Habil dan Qabil. Kemudian pernah dilaksanakan juga oleh Ibrahim alaihi salam, oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang pada saat itu diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yakni Nabi Ismail. Dan kurban pun pernah dilaksanakan pada zaman Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Nah, kemarin pun dibahas tentang
persiapan orang-orang yang akan berkurban dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang akikah. Akikah pun sama. Ini terkait dengan penyembelihan hewan kurban ya, yang dilaksanakan ketika bayi lahir ya ke dunia ini. Baiklah bayinya itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, baik anak-anakku, kalian bisa dibuka halaman 18 ya. Di halaman 18 kalian bisa melihat pengertian akikah. Menurut bahasa, akikah artinya membelah dan memotong. Sedangkan menurut istilah atau menurut agama kita, akikah itu adalah penyembelihan hewan sehubungan dengan kelahiran seorang anak menurut ketentuan-ketentuan syara, menurut ketentuan-ketentuan agama kita. Nah, anak-anakku, menyembelih hewan untuk akikah hukumnya adalah sunnah bagi orang tua yang mampu ya. Jadi bagi mereka orang tua yang sudah melahirkan anaknya ya, maka disunnahkan jika ia berkemampuan untuk berakikah ya. Dari mana hukumnya ini? Tentu hukumnya ini dari Allah melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadisnya. Sebagaimana hadis yang kalian bisa lihat ya, Nabi pernah mengatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Arba'ah dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, yang bunyinya kullu gulamin murtahannun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi' wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Nah, ini hadisnya tentang akikah ya. Artinya tiap-tiap anak dilahirkan tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh. Ya, jadi yang dimaksud yang disembelih ini bukan bayinya, tetapi pada hari ketujuh dari kelahiran seorang bayi, ya, maka menyembelih hewan kurban atau hewan akikah. Kemudian pada hari ketujuh itu pula dicukur rambutnya, rambut si bayi, dan diberi nama. Nah, anak-anakku, menyembelih hewan akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor saja. Nah, artinya jika bayi yang lahir itu laki-laki, maka pada hari ketujuh menyembelih kambing 2 ya. Dan jika bayinya tersebut perempuan, maka di hari ketujuh menyembelih 1 ekor kambing. Dari mana keterangan tersebut? Tentu berdasarkan hadis Rasul ya, hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasul pernah mengatakan an Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyu aqqa anil gulami syatani wa anil jariyah syatun. Artinya dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar diakikahkan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, khusus untuk bayi laki-laki yang
disyariatkan atau disunahkan untuk menyembelih 2 ya kambingnya, maka kedua kambing tadi umurnya diusahakan harus sama. Nah, sekarang waktu pelaksanaan akikah. Waktu pelaksanaan akikah yakni pada hari ke-7 dari kelahiran bayi, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Samurah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa menyembelih hewan akikah adalah pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan akikah? Penyembelihan hewan akikah dilakukan sebagai berikut. A. Hewan yang akan disembelih telah disiapkan. Begitu pula alat penyembelihannya. Jadi dipersiapkan dulu hewannya. Ya, kambingnya jika laki-laki bayinya 2 kambingnya. Jika bayinya perempuan maka 1 kambingnya. Lalu setelah dipersiapkan kambing tersebut, maka persiapkan alat penyembelihannya. Ya, seperti mempersiapkan lubang untuk menyembelihnya, untuk darahnya. Juga yang penting adalah alat untuk menyembelih hewan berupa golok. Harus goloknya tajam. Ya, disunahkan oleh Nabi goloknya harus tajam. Yang kedua atau B, hewan akikah dibaringkan seperti penyembelihan biasa. Kemudian membaca basmalah dan takbir. Lalu menggorok leher hewan seperti penyembelihan hewan pada umumnya pada saat hari raya Idul Adha. Nah, setelah dipersiapkan hewannya atau kambingnya, dipersiapkan alat-alatnya, maka dibaringkanlah kambing tersebut. Kemudian ya, orang yang menyembelih itu membaca Bismillahi Allahu Akbar. Baru goloknya disembelihkan ke lehernya. Nah, yang C, setelah itu dikuliti atau dibersihkan. Ya, kulit dipisahkan antara kulit dan dagingnya. Kemudian dibersihkan semua isi perut kambing tersebut. Kemudian dipotong-potong, dagingnya dipotong-potong, tulangnya untuk dibagikan. Yang D, berkaitan dengan akikah tersebut, anak yang baru lahir itu atau pada hari ke-7 sebaiknya diberi nama yang baik dan dicukur rambutnya. Dan kemudian menyedekahkan dengan emas atau perak seberat rambut yang dicukur. Jadi pada saat penyembelihan di hari ke-7, maka pada saat itu pula ya, rambut bayi dicukuri, ya, bayinya digunduli, dan rambut hasil mencukurnya itu dikumpulkan, kemudian ditimbang, ya, ada berapakah rambutnya itu beratnya, ya, sehingga berat rambut itu akan dijadikan ukuran untuk kemudian diganti dengan emas atau perak yang kemudian disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dari seluruh perintah Allah melalui Rasulullah ada hikmah, ya, ada pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari setiap perintah Allah dan Rasulnya. Nah, di dalam akikah pun
yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi, ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik atau yang bisa kita ambil. Nah, hikmah akikah, pelajaran yang bisa kita ambil dari perintah akikah. Berbagai peribadatan dalam Islam tidak terlepas dari hikmah-hikmah atau dari pelajaran yang terkandung di dalamnya. Hal itu merupakan misi, ya, tujuan Islam, sebagaimana Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, atau agama Islam itu adalah agama kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Akikah merupakan satu bentuk peribadatan yang mempunyai hikmah sebagai berikut. Pertama, merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Ya, jadi salah satu hikmahnya itu adalah wujud atau bentuk rasa syukur kita kepada kenikmatan yang telah Allah berikan. Kedua, dengan akikah akan menambah rasa cinta anak kepada orang tua, karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Ya, tetapi ingat, bagi yang tidak mampu, orang tuanya yang tidak mampu berakikah bukan berarti tidak cinta kepada anaknya. Ya, sama orang tua yang tidak pada saat itu tidak ada kesempatan untuk berakikah bukan berarti tidak cinta, ya, bukan berarti tidak sayang. Sayang tetap kepada anaknya. Karena sayang itu, cinta kepada seorang anak itu tidak mesti dibuktikan dengan akikah saja, ya. Bisa dibuktikan dengan menyekolahkannya, bisa dibuktikan dengan memenuhi seluruh kebutuhannya dan lain sebagainya. Ya. Namun di sini dikatakan salah satu bentuk rasa cinta orang tua kepada kita, kepada anak-anaknya adalah dengan melaksanakan akikah. Dan bagi orang tua, ini merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik. Jadi dengan akikah ini, ya, adalah perwujudan atau mewujudkan, membuktikan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan kebahagiaan dan kegembiraan dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah atau daging hewan yang tadi disembelih, ya. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan bayinya itu 1 kambing, kemudian setelah disembelih, dipotong-potong dagingnya, maka kemudian dibagikan kepada sanak saudara, tetangga dan lain sebagainya. Ini sebagai wujud dari hubungan baik, ya, kepada tetangga, kepada saudara, karena ikut merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dengan lahirnya seorang bayi atau seorang anak. Nah, anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah, itulah tentang akikah. Ya, akikah adalah berkurban juga. Ya, akikah sekali lagi berkurban juga. Ya, kalau kurban itu berkaitan dengan hari raya Idul Adha yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik berikutnya, yakni 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Sedangkan akikah berkurban juga, tetapi dikaitkan dengan kelahiran bayi, ya, baik bayinya laki-laki ataupun bayinya perempuan. Nah, anak-anakku yang dibanggakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah penjelasan tentang akikah.
Mudah-mudahan dari awal penjelasan dari kurban sampai akikah ya, video tentang kurban kalian bisa lihat kembali ya. Dan pada kesempatan ini adalah video tentang akikah, bisa kalian dilihat lagi nanti ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa memberikan pemahaman ya, bisa memberikan penjelasan kepada kalian tentang ibadah kurban dan ibadah akikah. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan kita semua ya diberikan kesehatan, diberikan peluang untuk terus beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah bisa memanfaatkan peluang, bisa memanfaatkan kesehatan, bisa memanfaatkan umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Anak-anakku, demikian yang bisa Bapak sampaikan penjelasan tentang akikah ya. Salam dari Bapak dan guru-guru di sekolah untuk kedua orang tua kalian. Jaga kesehatan kalian ya. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini ya, wabah ini ya, virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa kembali beraktivitas bersekolah di sekolah SD Islam Al-Amanah yang kita cintai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.